Bab 36, Kota Kerajaan Luotou. Bagian depan peta harta karun sebenarnya adalah gambar monyet. Sementara Wong Xiaolong merenungkan tentang pentingnya gambar di peta, monyet ungu kecil itu berlari ke arahnya dan tampak bersemangat saat melihat peta itu. Melihat reaksi monyet kecil itu, Xiaolong menjadi semakin bingung. Mungkinkah peta harta karun ini terkait dengan monyet ungu kecil? Tiba-tiba, Xiaolong mendengar jeritan sedih, menoleh ke arah teriakan itu. Dia melihat VIHO dalam bentuk roh bela diri sungai perak melemparkan pukulan kuat ke dada Chen Feng, menyebabkannya roboh. Detak jantung kemudian, pedang panjang terbang keluar dari sungai berwarna perak dan langsung masuk ke tenggorokan Chen Feng. Chen Feng melihat ke bawah dan melihat pedang panjang telah menembus tenggorokannya, dengan darah merah menetes ke tanah. Dia mendongak, hanya untuk melihat VIHO memegang ujung pedang yang lain. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, dan tiba-tiba dia berlari menuju VIHO. Tapi, setelah 2 langkah tubuhnya jatuh dan dia jatuh ke tanah. VIHO melirik tubuh Chen Feng dengan dingin sebelum berjalan menuju Wong Xiaolong. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia melihat apa yang disebut peta harta karun, dan dia berkata dengan nada muram, yang berdaulat, peta harta karun ini ditinggalkan oleh pembudidaya binatang iblis yang kuat. Seorang pembudidaya binatang iblis. Wong Xiaolong terkejut. Ya, penguasa. Kata-kata di sisi lain dari peta harta karun ditulis dalam bahasa binatang, kata VIHO sambil menunjuk ke bagian belakang peta. Mendengar itu, Wong Xiaolong membalik peta dan melihat gunung aneh yang menyerupai gajah tergambar di sisi lain peta. Dan di bagian bawah ada beberapa baris pola yang tidak biasa yang tampaknya merupakan bahasa binatang yang dibicarakan VIHO. Tiba-tiba, monyet kecil itu menunjuk ke tulisan itu dan memberi isyarat ke arah Wong Xiaolong. Anak kecil, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengerti apa yang tertulis di sini? Wong Xiaolong bertanya. Monyet ungu kecil itu mengangguk, lalu menggulungkan kepala kecilnya. Wong Xiaolong terus bertanya pada monyet kecil itu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Tak berdaya, dia meletakkan peta di cincinnya. Meskipun saat ini dia tidak tahu lokasi gunung mirip gajah yang aneh itu, dia juga belum bisa menguraikan tulisannya. Dia yakin bahwa peta harta karun itu terkait dengan monyet pemakan roh violet kecil yang bepergian bersamanya. Ketika Wong Xiaolong dan VIHO mulai membuang mayat-mayat yang tergeletak di sekitar, Wong Xiaolong menemukan hukum latihan peringkat misterius bermutu tinggi pada mayat Chen Feng yang disebut seni bulan hitam. Selain itu, dia juga menemukan beberapa koin emas dan dansa di tubuhnya. Semuanya masuk ke cincin asura Wong Xiaolong. Meskipun undang-undang latihan peringkat misterius bermutu tinggi tidak berguna baginya, dia bisa melelangnya untuk mendapatkan jumlah yang bagus, terutama untuk klan seperti Wong Clan Manor yang hanya memiliki undang-undang latihan tingkat rendah dengan peringkat yang sama. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong, VIHO, dan monyet ungu kecil meninggalkan tempat itu. Sangat cepat 2 bulan lagi telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, seorang pria, seorang anak, dan seekor monyet terus melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam Silver Moon Forest. Level Wong Xiaolong telah meningkat pesat sehingga dia sudah setengah langkah ke orde ke-6 dan dia bisa melakukan terobosan kapan saja. Dia bekerja keras untuk melatih air mata asura, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dan satu-satunya yang tersisa adalah meridian yang diperlukan untuk tahap keempat tubuh metamorfosis kitab suci, mengkonversi kekuatan bintang yang belum terbuka. Mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kitab suci metamorfosis tubuh lebih sulit dengan setiap tahap sampai mencapai tahap 12. Namun, di kehidupan sebelumnya, Wong Xiaolong telah mencapai tahap 9 dari kitab suci metamorfosis tubuh jadi, kali ini, memulai dari awal lagi sebenarnya lebih mudah. Malam tiba, dan sinar bulan menutupi benua. Jika Anda melihat ke bulan saat berada di dalam Silver Moon Forest, bulan akan tampak berjemur di perak, memberi nama hutan itu. Di bawah sinar bulan keperakan, Wong Xiaolong mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, tangan kirinya di belakang di pinggangnya dan dia terus bernapas sesuai dengan ritme tertentu. Kekuatan internalnya beredar di dalam tubuhnya dan berkumpul di dantiannya. Beberapa meter jauhnya,
Fei Hao tidak tahu harus berpikir apa tentang postur aneh Wang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang di benua angin salju yang harus memelintir diri untuk mempraktikkan hukum latihan pertempuran Qi. Malam berangsur-angsur surut dan matahari yang cerah terbit di langit. Wang Xiaolong menghentikan latihannya dan dua orang serta seekor monyet sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka, membunuh binatang iblis di sepanjang jalan sambil berlatih keterampilan bertarung. 5 hari kemudian, Wang Xiaolong, Fei Hao, dan monyet kecil akhirnya meninggalkan hutan Silver Moon dan melakukan perjalanan di sepanjang jalan hutan. Setelah menghabiskan 4 bulan pelatihan di Silver Moon Forest, Wang Xiaolong memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk berganti pemandangan. Mengikuti jejak hutan menuruni bukit selama beberapa jam, mereka akhirnya melihat sebuah kota besar. Kota ini jauh lebih besar daripada Kabupaten Changlan tempat Wong Clan Manor berada. Melihat kota dari jauh, tembok kota setinggi sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang menjulang tinggi dan ada parit air abu-abu di depan tembok kota. Dengan kota besar di depan, Wang Xiaolong senang dan mempercepat langkahnya. Saat dia semakin dekat ke gerbang, dia melihat tulisan di atas gerbang, Kota Kerajaan Lutong. Kota Kerajaan Luotong. Wang Xiaolong tercengang sesaat ketika dia melihat kata-kata itu. Ini adalah kota kerajaan Luotong. Dia benar-benar telah mencapai kota kerajaan berdaulat. Wang Xiaolong sadar ketika Fei Hao memanggilnya. Haruskah kita masuk ke kota sekarang? Dia bertanya. Ayo pergi ke kota. Dia menjawab Fei Hao dengan semangat. Sama seperti ketika dia kembali ke bumi, dia merasa senang saat tiba di ibu kota. Sebelum mereka bisa masuk, seorang penjaga di gerbang menarik mereka berdua ke satu sisi, memandang mereka dari atas ke bawah sebelum dia bertanya, biaya masuk, 10 koin emas per orang. 10 koin emas cukup untuk biaya 1 bulan rumah tangga biasa. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda mengendarai gunung Stage 4 Flammable Ast berjalan dengan angkuh ke kota. Para penjaga di gerbang tidak menghalangi mereka tetapi malah membungkuk dalam-dalam saat mereka lewat. Ekspresi Wang Xiaolong menjadi dingin, dan menunjuk kedua orang yang baru saja lewat. Mengapa mereka tidak harus membayar biaya masuk? Kapten penjaga mencibir, mereka adalah anggota Nona Lin dan Tuan Muda Lin rumah tangga Markis, mereka adalah bangsawan. Apakah Anda tahu apa itu bangsawan? Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk saat masuk dan keluar melalui gerbang kota. Bagaimana Anda bisa menjadi orang luar biasa yang setara dengan Nona Lin dan Tuan Muda Lin? Sepertinya penjaga ini menilai bahwa dia dan Fei Hao adalah orang biasa dari pakaian mereka. Wang Xiaolong mengerutkan kening, orang luar biasa yang memasuki kota perlu membayar 10 koin emas, sedangkan bangsawan bebas masuk dan keluar. Tiba-tiba, dari gunung yang jauh terdengar suara banyak binatang berlari saat getaran di tanah mencapai gerbang sehingga Wang Xiaolong menoleh untuk melihat. Ada sekitar 12 orang atau lebih yang menunggang badak bertanduk tahap 4 berlomba menuju gerbang. Menilai dari kecepatan mereka akan segera mencapai gerbang, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan niat untuk melambat. Wang Xiaolong dan Fei Hao berdiri di depan gerbang di tengah jalan menuju kota, dan jika mereka tidak menyingkir tepat waktu, Wang Xiaolong akan dikirim terbang dari dampak monster yang menyerang. Saat kapten penjaga melihat pemuda berjubah kuning memimpin rombongan, dia panik dan langsung bersembunyi di pojok. Cuan muda sudah kembali, cepat minggir. Minggir jelas bahwa dia sangat takut pada pemuda berjubah kuning ini. Bab 37, Beritahu The Duke's Mansion. Melihat bahwa Wang Xiaolong dan Fei Hao telah mengabaikan peringatan kerasnya dan tetap berdiri di tengah jalan, kapten penjaga berhenti berteriak dan memutuskan bahwa dia tidak dapat diganggu. Kehidupan dua rakyat jelata yang tidak punya uang tidak masalah bahkan jika mereka mati. Hal seperti ini terjadi setiap hari di kerajaan Luotong, itu bukanlah hal baru. Cahaya haus darah berkedip-kedip di mata pemuda berjubah kuning, Mengxia, dan dia mendesak tunggangannya untuk melaju lebih cepat ketika dia melihat dua orang menghalangi jalannya. Sementara para penjaga melihat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, badak bertanduk Mengxia telah mencapai Wang Xiaolong, dan hanya dalam hitungan detik, Xiaolong akan terlempar dari benturan. Pada detik terakhir, Fei Hao bergerak.
Pedang panjang sudah muncul di tangannya, dan dengan ayunan lengannya, banyak sinar cahaya pedang menari-nari. Mengaum. Teriakan mengerikan dari badak bertanduk terdengar dan kemudian semua orang memperhatikan bahwa badak bertanduk tidak lagi maju, kakinya tidak bisa lagi menopang beratnya dan jatuh ke depan. Darah menyembur dari tubuhnya seperti letusan geyser dan Mengxia terlempar dari punggungnya. Badak bertanduk yang mengikuti di belakang tidak terkecuali, begitu mereka mencapai jarak 10 meter dari Wang Xiaolong, mereka semua jatuh dengan darah muncrat dari luka mereka dan penunggang mereka terlempar. Ratapan binatang buas itu berlangsung sebentar dan saat getaran berhenti, hanya erangan pemuda berjubah kuning yang bisa terdengar. Kapten penjaga dan penjaga lainnya tertegun melihat badak bertanduk yang jatuh berkedut di genangan darah mereka sendiri. Kapten penjaga merasakan tenggorokannya mengering saat dia menatap VIHOU dengan ngeri. Akhirnya, Mengxia, pemuda berjubah kuning, bangun dengan susah payah dan sangat marah saat melihat tunggangan kesayangannya tergeletak di genangan darah. Menunjuk ke arah Wang Xiaolong dan VIHOU dengan marah, dia berteriak, "Pemberontak! Pemberontak! Kalian rakyat jelata yang murah berani membunuh tungganganku, kalian pantas mati. Bunuh mereka untukku." "Tidak. Tunggu. Pertama, potong tangan mereka, lalu kaki mereka dan berikan kepada anjing." Penjaga pemuda berjubah kuning itu merangkak naik, dan ketika mereka mendengar perintah tuan muda mereka dengan cepat mencabut pedang mereka dan bergegas bersama. Di Royal City, hanya mereka yang melecehkan rakyat jelata dan tidak pernah sebaliknya, namun hari ini, mereka tidak tahu dari mana mereka berdua keluar sehingga mereka benar-benar berani membunuh tunggangan mereka. Serangan dari para penjaga sangat kejam, setiap tebasan dimaksudkan untuk melukai. Tampaknya mereka berencana untuk memotong lengan Wang Xiaolong dan VIHOU terlebih dahulu lalu kakinya. Mata VIHOU menjadi dingin dan mendengus. Dia berdiri dalam saat dia mengangkat pedangnya dan sekali lagi mengayunkannya mengirimkan sinar tajam cahaya pedang yang meliuk-liuk melalui kelompok penjaga yang masuk. Jeritan kesakitan terdengar setiap kali cahaya berkedip. Di depan mata para penjaga gerbang kota, serentetan senjata melesat ke langit dan sebelum jatuh ke tanah. "Tanganku, tanganku, tanganku terputus." Para penjaga berteriak kesakitan. Awalnya, kemarahan pemuda berjubah kuning yang memerintahkan pengawalnya untuk memotong-motong Wang Xiaolong dan VIHOU menjadi kaku, diikuti rasa takut dan panik. VIHOU perlahan berjalan ke arahnya. Ketakutan, Mengxia yang berjubah kuning mundur, berkata, "Kalian hanyalah sekelompok orang kotor dan tidak berharga, menurutmu apa yang kamu lakukan?" Tanda seru. "Saya adalah tuan muda dari Dux Mansion. Jika kamu berani melukai bahkan sehelai rambutku, kamu akan mati seperti anjing." Dia tidak menggertak, seseorang pernah melukainya sedikit saja, dan baik pria itu maupun seluruh keluarganya yang berjumlah lebih dari 100 orang tewas. "Menyakiti sehelai rambutmu." Ekspresi VIHOU tetap tidak berubah. Tanpa peringatan, pedang VIHOU tiba-tiba menebas dan sinar cahaya pedang berputar-putar di sekitar kepala Mengxia. Mengxia menjerit ketakutan, tubuhnya bergetar, saat VIHOU menyarungkan pedang panjangnya, kemudian, Wang Xiaolong mencium bau yang menyengat. Melihat pemuda berjubah kuning itu, Wang Xiaolong melihat bagian bawah tubuhnya basah. Urin mengalir ke bawah saat dia berteriak. Melihat seorang murid Duk Mansion bertindak sangat pengecut, dia menyeringai sambil berkata, "Bocah cilik, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu belum mati." Ketika pemuda itu mendengarnya, dia membuka matanya dan menyadari bahwa kepalanya masih menempel dan lehernya juga baik-baik saja. Hanya rambutnya yang dicukur oleh pedang VIHOU dan dia menjadi botak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kulit kepalanya terasa dingin. Jantung Mengxia sepertinya menggigil tak terkendali seperti akan keluar dari dadanya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Lain kali kamu menghina tuan mudaku, menyebutnya orang biasa yang kotor, itu bukan hanya rambutmu. Aku akan memotong kulit kepalamu selapis demi selapis," kata VIHOU sambil menatap pemuda itu dengan dingin, membiarkan kata-kata itu meresap satu per satu. Mengxia berdiri di sana dengan bingung, dia telah ditakut-takuti oleh VIHOU menggunakan pedang untuk mencukur rambutnya. VIHOU kembali ke Wang Xiaolong, dan bertanya, "Cuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja."
Wang Xiaolong mengangguk dan berkata, ayo pergi, kita memasuki kota. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika dia melewati kapten penjaga, dia berhenti dan dengan ekspresi dingin, dia bertanya, apakah kamu masih menginginkan biaya masuk? Kapten penjaga segera berlutut, memohon belas kasihan, tidak, tidak mau. Leluhur kecil, ampun, selamatkan hidupku. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan menggunakan leluhur kecil ketika berbicara dengan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain, apakah saya masih orang biasa yang rendah dan kotor? Kapten penjaga menggelengkan kepalanya dengan kuat, menjabat tangannya, tidak, leluhur kecil, kamu adalah bangsawan tertinggi, bangsawan sejati. Jika aku seorang bangsawan, lalu bagaimana dengan dia? Tanya Wang Xiaolong sambil tiba-tiba menunjuk pemuda berjubah kuning yang jubahnya masih meneteskan air seni. Wajah kapten penjaga memerah karena tidak tahu bagaimana menjawab dan VIHO memelototinya. Tatapan itu membuat kapten penjaga lemah karena ketakutan, otot pantatnya mengendur dan dia mengeluarkan kentut yang keras, sebelum dengan cepat berkata, dia adalah orang biasa yang kotor dan murahan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hampir ingin mati. Sebagai kapten penjaga dia benar-benar berani mengucapkan penghujatan terhadap tuan muda dari rumah tangga Duk. Jika masalah ini sampai ke telinga Duk, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia bertanya-tanya apakah hidupnya dapat dipertahankan. Bagaimana denganmu? Tanya Wang Xiaolong. Saya seekor anjing, aku hanya seekor anjing dengan wajah sepucat kain putih. Kapten penjaga menjawab dan terus mengulanginya, lagi dan lagi. Ekspresi Wang Xiaolong berubah acuh tak acuh saat dia berbalik dan berjalan pergi, terus menuju kota dengan VIHO mengikuti di sisinya. Saat siluet Wang Xiaolong dan VIHO telah pergi jauh, kaki kapten penjaga menyerah, dia duduk di tanah dengan ekspresi jelek, seolah-olah dia baru saja menelan kotoran anjing. Penjaga lain memandangnya dengan prihatin, salah satu dari mereka datang ke sisinya dan berbisik, Kapten, tentang tuan muda Mengxia. Haruskah kita memberitahu Dux Mansion? Selama ini, pemuda berjubah kuning itu masih berdiri linglung di tempat yang sama dan di sekelilingnya semua penjaga yang kehilangan lengan masih mengerang kesakitan. Beritahu Dux Mansion? Mendengar ini, kapten penjaga melompat, ya, beritahu Dux Mansion. Pada saat ini mata kapten penjaga terbakar dengan kebencian menatap sosok Wang Xiaolong dan VIHO yang semakin surut. Kalian rakyat jelata yang kotor benar-benar berani menyakiti tuan muda Duk Mansion, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensinya saat ini. Wang Xiaolong dan VIHO sudah melangkah ke kota. Tuan muda, jangan khawatir. Rumah Duk, tidak ada yang akan terjadi. VIHO meyakinkan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangguk. Dia tahu bahwa karena VIHO telah bertindak seperti ini, itu berarti dia memiliki kartu AS di bawah lengan bajunya. Meskipun dia tidak bermaksud hanya mengandalkan kekuatan VIHO, karena VIHO mengatakan demikian, maka dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Babak 38, di restoran lezat. 2 orang dan seekor monyet kecil berjalan-jalan di sekitar kota kerajaan. Tidak dapat disangkal, ini adalah kota kerajaan Luotong, makmur, hidup, dan ramai di jalan-jalan panjang yang lebar. Beberapa jalan memiliki lebar 50 hingga 60 meter, dengan aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya yang berlari di sepanjang jalan dan jika dibandingkan dengan kota Kabupaten Changnan, itu hanya dapat digambarkan sebagai pedesaan terpencil. Dari waktu ke waktu, ada orang dengan pakaian aneh yang melewati Wang Xiaolong. Ada lebih dari 30 kabupaten yang diperintah oleh keluarga kerajaan Luotong, dan di bawah setiap kabupaten ada banyak kota sehingga banyak budaya yang berbeda di antara kota-kota itu terlihat jelas. Ini mirip dengan Huaxia, yang memiliki banyak etnis berbeda. Saat mereka berjalan-jalan di sekitar kota, seorang pria berotot setinggi 2 meter yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut kasar dan di wajahnya ada kumis seperti harimau melewati Wang Xiaolong. Apakah itu Beostman? Tanya Wang Xiaolong saat dia melihat pria berotot yang baru saja berjalan melewati mereka. Di dunia martial spirit, selain ras manusia, ada banyak ras lain dan manusia buas adalah salah satunya. Ada juga
manusia setengah binatang, keturunan dari hubungan antara manusia dan manusia binatang. Saat jalanan ramai, Wong Xiaolong hanya mengikuti arus, monyet kecil di bahunya mencicip kegirangan tanpa henti. Wong Xiaolong dan Fei Hao berjalan santai, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan melewati sebuah restoran bernama Restoran Lezat, Wong Xiaolong berhenti. Fei Hao, ayo masuk dan makan sesuatu, kata Wong Xiaolong. Setelah menghabiskan 4 bulan pelatihan di Silver Moon Forest, lidahnya sudah dilapisi hitam karena makan daging panggang setiap hari, jadi dia berencana untuk makan sepuasnya hari ini. Ketika Wong Xiaolong selesai berbicara, monyet kecil yang bertengger di bahunya segera bertepuk tangan setuju. Pelahap. Wong Xiaolong menggoda. Mereka pergi ke restoran dan melihat bahwa itu penuh. Ayo pergi ke lantai 2. Tetapi ketika Wong Xiaolong dan Fei Hao hendak menaiki tangga, pelayan restoran dengan cepat bergegas menghampiri mereka untuk menghentikan mereka pergi ke lantai 2 dan dengan sopan menjelaskan, adik laki-laki, maaf, tapi lantai 2 kami disediakan untuk para bangsawan. Bangsawan lagi. Wong Xiaolong mengerutkan kening, lalu dia menatap Fei Hao. Fei Hao menjawab dengan melemparkan koin emas ke pelayan sambil berkata, ini tip tuan muda. Pelayan restoran itu melongo sejenak menatap koin emas di telapak tangannya, ini untukku, tanda seru. Gaji bulanannya adalah 1 koin emas dan para bangsawan yang sering datang ke sini biasanya menghadiahinya dengan beberapa koin perak. Sekarang kita bisa naik. Fei Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu. Jawab pelayan itu ketika dia sadar kembali, dengan wajah tersenyum lebar dia berkata, tolong lewat sini. Dan dengan hormat memimpin Wong Xiaolong dan Fei Hao ke lantai 2. Meskipun lantai 2 dikatakan diperuntukkan bagi para bangsawan, itu belum tentu benar, selama pelanggan mampu membayar, lantai 2 terbuka untuk mereka. Terbukti, Wong Xiaolong dan Fei Hao adalah orang-orang yang punya uang. Jadi, pelayan restoran membawa mereka ke tempat duduk yang bagus di dekat jendela. Setelah Wong Xiaolong dan Fei Hao duduk, pelayan bertanya dengan sopan dengan senyum terpampang di wajahnya, Tuan, hidangan apa yang ingin Anda pesan? Bawakan kami sekitar 10 atau lebih hidangan yang paling terkenal di restoran Anda. Dan 3 kendi terbesar dari anggur terbaik yang tersedia, kata Wong Xiaolong. 10 atau lebih hidangan. 3 guci anggur terbaik. Pelayan restoran tertegun dan mulutnya ternganga. Lebih dari 10 hidangan dan 3 guci anggur. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bergerak? Tanya Fei Hao tetapi melihat bahwa pelayan restoran masih berdiri di sana, dia sedikit mengernyit kemudian dia mengeluarkan kantong kecil dan melemparkannya ke pelayan. Pelayan restoran menangkap kantong kecil itu, membukanya dan melihat ke dalam. Cahaya keemasan yang indah bersinar di depan matanya, kantong kecil itu berisi sekitar 60 koin emas. Ini cukup, kan? Tanya Fei Hao. Pelayan restoran itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Cukup. Akan ada banyak yang tersisa juga, sisanya adalah hadiahmu. Cepat pergi dan ambil piringnya, sisanya adalah hadiahmu. Ketika pelayan restoran mendengar kalimat ini, matanya tampak berwarna emas, kepalanya mengangguk seperti anak ayam mematuk biji-bijian. 2 Tuan, yakinlah, saya akan sangat cepat mengirimkan piring. Dia bergegas turun sementara tangannya menyeka keringat di dahinya, tidak yakin apakah keringat itu karena takut atau senang. Segera, piring dikirim. Meja itu syarat dengan hidangan harum, menggoda selera. Tuan, ketiga guci ini adalah anggur terbaik restoran kami yang disebut Snow Moon Wine, minuman spesial restoran kami. Kata pelayan restoran itu dengan hormat. Anggur bulan salju? Fei Hao mengangguk dan melambai pada pelayan restoran. Bagus, kamu bisa pergi. Ya, tolong hubungi saya jika ada yang Anda butuhkan. Kata pelayan itu dan mundur dengan senyum di wajahnya. Saat pelayan pergi, monyet ungu kecil itu melompat dari bahu Wong Xiaolong dan langsung menuju ke salah satu guci anggur. Dengan tamparan ringan dari tangan kecilnya, penutupnya terbang dan seketika aroma anggur yang harum tercium di udara. Mata monyet kecil itu berbinar, ia mengangkat guci anggur dan meminumnya dengan rakus. Setelah itu menyeringai dan mencicip pada Wong Xiaolong dan Fei Hao.
Keduanya menertawakan kejenakaan monyet kecil itu, dan masing-masing mengambil guci dan mulai minum. Begitu anggur ditelan, perasaan sedingin es yang menyegarkan memenuhi mulut mereka, penuh dengan aroma anggur. Sementara Wong Xiaolong, Fei Hao, dan monyet tunggu kecil sedang bersenang-senang di aula utama Duk Fu Mansion. Meng Xia, yang dicukur botak oleh Fei Hao, berteriak dengan marah, "Ayah, kamu harus membunuh dua rakyat jelata terkutuk ini. Potong lengan dan kaki mereka. Potong lengan dan paha mereka, lalu aku ingin berparade keliling kota, aku ingin semua orang tahu konsekuensi melawan Duk Mansion." Kita melihat penampilan putranya yang menyedihkan, niat membunuh di hati Meng Chen melonjak, putranya benar-benar dipukuli tepat di depan gerbang kota. Terlebih lagi, tangan penjaga mansion semuanya terpotong. Ini adalah penghinaan telanjang. Masih belum menemukan keduanya? Tanya Meng Chen dengan nada dingin saat dia menoleh untuk melihat kepala pelayannya, Xie Fei. Tepat ketika kepala pelayan Xie Fei hendak berbicara, tanpa peringatan, dari luar aula utama salah satu penjaga yang telah dikirim untuk menyelidiki berlari masuk, melaporkan kepada Tuan Duk, "Kami telah menemukan dua orang itu, mereka berada di restoran lezat." Tanda seru restoran lezat. Meng Chen berdiri dengan marah, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, "Bagus, bagus sekali. Pukul anakku, dan sakiti penjaga Duk ini, namun masih berani menikmati dirimu sendiri di restoran lezat." Sisi lain praktis memandang rendah Duk Mansion. "Kumpulkan semua ahli di atas urutan ketujuh di mansion dan ikuti aku ke restoran lezat," teriak Meng Chen. "Ya, Chuan Duk." Kepala pelayan Xie Fei mengakui dengan hormat, tetapi kemudian ragu-ragu sebelum bertanya, "Kalau begitu, haruskah saya memanggil Tuan pertama dan Tuan kedua?" Meng Chen berkata, "Tidak apa-apa. Lakukan. Saya tidak peduli trik apa yang dimiliki pihak lain, saya ingin mereka mati total." Sementara semua ini terjadi, Wong Xiaolong dan Fei Hao melahap hidangan lezat. Beberapa saat kemudian, Fei Hao tiba-tiba berhenti makan, berdiri dan berkata kepada Wong Xiaolong, "Chuan muda, saya akan menemui seseorang, dia ada di sini di kerajaan Luotong dan juga murid gerbang Asura kita. Saya akan membawanya untuk menyambut Tuan muda. Jika dia tahu bahwa Tuan muda ada di kerajaan Luotong, dia akan sangat senang." Murid gerbang Asura? Apakah ini alasan mengapa Fei Hao berani memukul putra Adipati? Wong Xiaolong mengangguk, "Oke, cepat pergi dan kembali." Dia tidak menanyakan identitas murid gerbang Asura di kerajaan Luotong karena ketika Fei Hao kembali, dia secara alami akan mengetahuinya. "Ya, Chuan muda." Fei Hao menjawab dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Fei Hao muncul di depan sebuah mansion yang sangat besar, dan tertulis di atas pintu masuk utama adalah sebuah tanda, Marshal Mansion. Di kerajaan Luotong, ada jenderal, adipati, markuise, tetapi hanya ada satu marsekal. Bab 39, Marshal tidak masuk? Marsekal kerajaan Luotong tetap sama bahkan setelah 3 generasi penguasa dan dia telah menyelamatkan kerajaan Luotong dari bencana beberapa kali. Karena itu, dia memiliki status yang tinggi dan dia hanya mengikuti perintah satu orang. Dia dibebaskan dari berlutut di hadapan raja dan memiliki prestise tertinggi di militer. Namun, Fei Hao dihentikan ketika dia ingin memasuki Marshal Mansion. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Marshal Mansion? Fei Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan piring emas. Wajah prajurit itu berubah drastis ketika dia melihat lempengan emas itu. Kesombongan yang dia miliki di wajahnya sebelumnya lenyap saat dia segera berlutut, memberi hormat. "Salam Tuhan." Piring emas di tangan Fei Hao diberikan kepadanya oleh Marshal Hao Tian dari kerajaan Luotong, lebih dari 1 dekade yang lalu. "Kamu boleh berdiri. Saya ingin melihat marsekal Anda," kata Fei Hao. Prajurit itu berdiri, dan ragu-ragu sebelum dia dengan hormat menjawab, "Tuanku, marsekal dipanggil ke istana belum lama ini, dan saat ini tidak ada di mansion." "Apa? Dia tidak ikut?" alis Fei Hao berkerut. "Begitulah, tuanku." Prajurit itu menundukkan kepalanya ketika dia menjawab. "Kirim seseorang ke istana sekarang dan beritahu marsekal bahwa adik laki-lakinya datang berkunjung dan akan menunggunya di restoran lezat," kata Fei Hao. "Adik laki-laki?"
Prajurit itu tidak menyangka bahwa pria paruh baya berpenampilan biasa ini, yang mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan orang biasa, akan menjadi junior brother Marshal. Namun, para prajurit yang ditempatkan di pintu masuk ragu-ragu untuk pergi ke istana untuk memberitahu Marsekal. Ambil piring emasku dan pergi, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Tapi, jika Anda menunda masalah ini, dan sesuatu terjadi, nyawa Anda tidak akan terjamin. VIHO melemparkan lempengan emas itu ke arah para prajurit, dan kapten dengan cepat bergegas maju untuk menangkapnya. Baik tuanku. Kapten tidak berani tidak setuju. VIHO berbalik dan pergi. Ketika VIHO berbalik dan kembali ke restoran lezat, Meng Chen, memimpin sekelompok ahli dari rumahnya, telah sampai ke restoran lezat dan membuldoser jalan mereka melalui pintu. Semua pelanggan di lantai pertama ketakutan dan terkejut saat melihat Meng Chen dan anak buahnya menerobos masuk dengan agresif. Oh, ini Lord Duke, apakah Duke memiliki masalah dengan restoran kita? Ketika pemilik restoran melihat Meng Chen, dia segera maju dan bertanya dengan sopan. Meng Chen mengabaikan pemiliknya dan sebaliknya, dia menoleh ke penjaga di sampingnya, bertanya, apakah mereka ada di atas? Ya, Chuan Duke. Penjaga segera menjawab. Kilatan dingin melintas di mata Meng Chen, dan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, cepatlah dan kelilingi lantai 2, tinggalkan beberapa penjagamu di bawah, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar dari sini. Dia mendorong pemilik restoran menjauh dan dikelilingi oleh banyak ahlinya, dia bergegas ke lantai 2. Ayah, itu dia. Itu anak itu, teriak Meng Xia. Mereka baru saja sampai di lantai 2, dan Meng Xia yang botak langsung melihat Wong Xiaolong yang duduk di dekat jendela. Meng Chen terkejut ketika dia menyadari bahwa Wong Xiaolong sendirian, mengerutkan kening dia bertanya, di mana yang lain? Chuan Duke, ini lebih baik. Jika kita menangkap yang lebih muda terlebih dahulu, yang lebih tua pasti tidak akan kabur, kata kepala pelayan, Xie Fei sambil tersenyum saat dia sampai di Meng Chen. Wong Xiaolong perlahan berdiri dan menatap dingin ke penjaga istana Duke dan para ahli yang mengelilingi lantai 2. Sebenarnya, Wong Xiaolong telah melihat mereka dari jendela saat mereka berjalan menuju restoran lezat sejak dini. Tetapi meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Orde ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan beberapa ke-10, dia masih memasang ekspresi tenang karena dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Bakat supernatural roh bela diri Wong Xiaolong, Space Chomco Almond, bisa bertahan selama 10 napas dari 6 napas awal setelah ia menerobos ke Orde ke-4. Dalam waktu 10 napas, dikombinasikan dengan kecepatan Wong Xiaolong, dia bisa menghilang dari pandangan Meng Chen tanpa jejak. Tatapannya tertuju pada Meng Xia yang botak dan mencibir. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki nyali untuk muncul, apakah kamu tidak takut aku akan memotong kulit kepalamu, lapis demi lapis? Meng Xia dan orang-orang yang bersamanya terkejut, bagaimana mungkin anak ini masih mempertahankan ketenangannya di hadapan mereka semua? Sampai-sampai dia berani mengatakan akan memotong kulit kepala Meng Xia. Kemarahan mengikuti keterkejutan, dan ekspresi Meng Xia menjadi jelek saat dia meraung, potong lengan dan kaki anak ini untukku. Ya, Chuan muda. Prajurit Orde ke-7 berlari ke arah Wong Xiaolong, dan saat salah satu pedang penjaga hendak menebas Wong Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari jauh, berkata, siapa yang berani melukai Chuan mudaku? Udara tampak beriak, dan membentuk seberkas petir. Para penjaga yang terkena energi seperti kilat merasakan tubuh mereka mati rasa dan mereka berhenti bergerak. VIHO, yang pergi ke Marshal Mansion, akhirnya kembali. Saat masih agak jauh dari restoran, ketika VIHO melihat pemandangan di lantai 2 restoran lezat, dia menggunakan keterampilan bertarung yang sudah lama tidak dia gunakan, Sound of Lightning Fall. Suara petir jatuh mirip dengan deru singa langit milik Limu. Namun, Sound of Lightning Fall adalah keterampilan pertempuran tingkat misterius bermutu tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Skylion Roar. Ketika semua penjaga Orde ke-7 mati rasa akibat sambaran petir, para ahli yang tersisa dari rumah Duke dapat melihat sungai perak, masih jauh, melesat ke arah mereka seperti kilat perak. Itu tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Chuan Duke, hati-hati. Pedang ular surgawi. Tinju perbatasan. Pada saat ini,
VIHO yang telah berubah menjadi Silver River berdiri di depan mereka, dan ahli terkuat Dux Mansion, Chuan pertama dan Chuan kedua bergerak pada saat yang sama, meluncurkan serangan sengit ke VIHO. Seekor ular langit besar muncul, rahang terbuka lebar berniat menelan VIHO, secara bersamaan jejak kepalan tangan juga berputar ke arah VIHO. Tapi, ketika ular surgawi dan jejak kepalan menghantam VIHO, seolah-olah mereka jatuh di lautan luas, dan tenggelam ke kedalaman laut tanpa meninggalkan riak apapun. Namun, sungai perak VIHO terus membatasi penjaga rumah Duk. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lantai 2 sesaat sebelum semua penjaga jatuh ke lantai, mengecat papan lantai-lantai 2 dengan darah mereka. Kali ini, VIHO tidak berbelas kasih seperti yang pertama kali, di mana dia hanya memotong lengan lawannya. Mengabaikan tubuh yang jatuh, VIHO muncul di samping Wang Xiaolong, tapi matanya menatap Mengxia seperti pisau tajam. Namun, ketika dia menyelamatkan lawannya, dia tidak menyangka bahwa mereka akan mengumpulkan keberanian untuk membalas. Kali ini, metus sedingin SVIHO mengarah ke kulit kepala Mengxia. Ayah, ini dia. Dia yang mencukur semua rambutku melihat VIHO. Mengxia menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang dua ahli Orde ke-10 Dux Mansion. Ekspresi dari dua ahli Orde ke-10 dari Dux Mansion agak jelek. Serangan gabungan mereka tadi sebenarnya tidak dapat menghentikan VIHO. Ini berarti bahwa VIHO adalah prajurit Orde ke-10 akhir. Seseorang harus tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Orde ke-10 akhir, sementara yang lain adalah Orde ke-10 pertengahan puncak. Meng Chen menatap tubuh pengawalnya yang jatuh ke lantai, merasakan ketakutan dan keterkejutan pada saat yang bersamaan. Kamu berani membunuh penjaga Duk ini, tanda seru. Babak 40, adik muda dalam masalah. Seperti biasa, VIHO tetap diam, jadi Wang Xiaolong lah yang menjawab dengan mencibir, berani membunuh penjaga Duk Mansion Anda. Jangan bilang bahwa kami seharusnya berdiri di sini, dan menunggumu membunuh kami. Kita seharusnya tidak menggerakkan satu jari pun sebagai pembalasan, kan di mata adipati seperti Meng Chen, rakyat jelata seharusnya diam dan dibunuh oleh mereka. Wajah Meng Chen menjadi sangat cemberut. Berat, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu, hari ini, Anda telah membunuh penjaga Duk ini. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Chuan kedua, tidak masalah metode apa yang Anda gunakan, hari ini, Anda benar-benar harus memotong lengan dan kaki mereka. Tolong yakinlah, Chuan Duk. Chuan pertama dan Chuan kedua bertukar pandang dan mengakui perintah Meng Chen. Dan perintah ke-9 dan ke-8 juga menjawab dengan lantang. Meng Chen dan putranya kemudian pindah ke samping, berharap melihat pertunjukan yang bagus. Meng Chen dengan dingin mengamati pemandangan di hadapannya, meskipun dia sudah menduga bahwa jika seorang anak kecil seperti Wang Xiaolong memiliki pengawal Orde ke-10, tentu saja, itu berarti dia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Namun, dia tidak khawatir. Sebagai adipati kerajaan Luotong, dia memiliki status tinggi di dalam kerajaan, dan orang-orang yang dia takuti sangat sedikit sehingga jumlahnya kurang dari 10. Chuan pertama dan Chuan kedua dengan hati-hati berjalan menuju VIHO dan Wang Xiaolong. Kita berdua akan menanganinya, VIHO, sementara kalian semua pergi dan mematahkan kedua tangan dan kaki anak itu. Chuan pertama menginstruksikan penjaga rumah adipati Orde ke-9 dan ke-8. Ya, Chuan pertama. Chuan pertama bergerak sebelum mereka bisa menjawab dan seekor ular besar muncul di belakangnya. Ular ini memiliki kepala yang besar, tetapi tubuhnya kecil dan seluruh tubuhnya berwarna putih pucat. Ini adalah semangat bela dirinya, ular surgawi. Ular surgawi termasuk dalam kategori binatang ular dari roh bela diri, dan roh bela diri ular umumnya diperingkat sebagai kelas 7. Namun, beberapa roh bela diri ular yang kuat dikategorikan sebagai kelas 8 dan ular langit ini adalah salah satunya. Chuan pertama segera berubah jiwanya setelah roh bela dirinya muncul, tubuhnya berubah menjadi putih pucat yang sama, dengan lapisan sisik ular. Matanya menjadi merah seluruhnya saat dia menerkam VIHO. Sedangkan semangat bela diri Chuan kedua adalah sesuatu yang jarang terlihat, tanaman jenis anggur. Tanaman merambat berwarna ungu sangat gelap sehingga tampak hitam seperti tinta dan ada duri di atasnya, setajam pisau.
Ini adalah jenis roh bela diri tumbuhan khusus dan sangat beracun. Tindakan Chuan kedua secepat tindakan Chuan pertama, dia segera berubah jiwa setelah melepaskan roh bela dirinya dan melompat ke arah Fei Hao. Pada saat ini, penjaga lain dari Dux Mansion bergerak cepat menuju Wang Xiaolong. "Chuan muda, Anda harus berhati-hati," kata Fei Hao sambil menatap tajam ke arah banjir orang-orang yang datang menyerbu ke arah mereka. Tiba-tiba roh bela diri sungai peraknya muncul dengan panjang puluhan meter dan mengurung Wang Xiaolong, melindunginya. Tangannya membelokkan banyak serangan yang datang dari penjaga Duk Mansion. Monyet tunggu kecil di bahu Wang Xiaolong sangat pendiam. Sepasang batu permata seperti macu biru menatap Meng Chen dan putranya. Bang! Bang! Bang, pertempuran ki berbenturan, dan gelombang kejut menyebar di udara ruang restoran kecil. Semua perabotan telah berubah menjadi debu, dan semua pelanggan lari menyelamatkan diri. Chuan pertama dan Chuan kedua tidak pernah membayangkan bahwa Fei Hao dapat memblokir semua serangan dari lebih dari 10 orang tanpa bergerak satu langkah pun. Ini membuat wajah mereka melengkung karena marah. Kekuatan Fei Hao telah melampaui asumsi mereka, dan yang paling mengejutkan adalah semangat bela dirinya, yang telah berevolusi hingga bisa memperkuat pemiliknya 5 kali. Secara umum, prajurit Orde ke-10 dengan semangat bela diri Sungai Perak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga maksimal 4 kali. Para prajurit dari Duk Mansion terkejut sekaligus marah, yang memotivasi mereka untuk menyerang tanpa henti. Meskipun Fei Hao sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lama melawan begitu banyak ahli sekaligus, dan pada akhirnya, setiap kali dia memblokir serangan, wajahnya kehilangan sedikit warna. Tubuh Fei Hao telah menguat sampai sungai peraknya begitu padat sehingga terlihat seperti merkuri. Ketika Meng Chen dan Meng Xia melihat ini, senyum lebar mereka di wajah ayah dan anak itu. "Kamu akan menyesal jika Chuan mudaku terluka." Melihat senyum menjijikan ayah dan anak itu, Fei Hao mengingatkan mereka sementara tangannya terus memblokir serangan. Meng Chen menyeringai, "Menyesal? Saya, Meng Chen tidak memiliki kata penyesalan di kamus saya. Saya tidak hanya ingin memotong lengan dan kaki Anda, setelah Anda berdua diarak di jalan-jalan kota, saya juga akan memenggal kepala Anda di depan umum. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian berdua." Dan pada titik ini, Marsekal Hao Tian baru saja kembali dari istana dan terkejut saat merasakan semburan energi ki pertempuran datang dari arah restoran lezat. Untuk restoran lezat tidak jauh dari Marshal Mansion, dan karena Fei Hao adalah prajurit Orde ke-10 akhir puncak, getaran energi dapat menempuh jarak. Puncak Orde ke-10. Alis Marshal Hao Tian berkerut. Meskipun perkelahian sangat umum di kota kerajaan, namun jarang melibatkan prajurit Orde ke-10. Marshal, sepertinya berasal dari lokasi restoran lezat, seorang penjaga di samping Hao Tian berkomentar. Dan saat ini, kapten penjaga yang menjaga pintu masuk utama Marshal Mansion melihat bahwa Marshal telah kembali, segera naik untuk melapor. "Marshal, beberapa saat yang lalu, seseorang datang dan mengatakan bahwa dia adalah adikmu dan dia mengeluarkan lempengan emas." "Marshal di sini, ingin melihat Marshal." Kapten penjaga kemudian mengeluarkan lempengan emas itu dan menunjukkannya kepada Marsekal Hao Tian. "Adik laki-laki." Hao Tian mengambil piring emas dari kapten penjaga, kesenangan terlihat jelas di wajahnya. Ini adalah piring emas yang dia berikan kepada adik laki-lakinya lebih dari 1 dekade yang lalu. "Di mana adikku?" dia bertanya. Sudah lama sejak dia melihat junior brother, Fei Hao, dan dia tidak menyangka bahwa junior brothernya akan ada di sini. Ketika mereka bertemu, mereka harus minum bersama lagi. Kapten penjaga ragu-ragu sejenak, lalu dengan jujur melaporkan, membalas Marshal, "Ketika dia ada di sini, saya memberitahu dia bahwa Anda dipanggil ke istana dan dia meninggalkan piring emas ini dan pergi, mengatakan bahwa dia akan menunggumu di restoran lezat." Restoran lezat. Wajah Hao Tian tenggelam, saat dia terus merasakan energi ki pertempuran yang semakin meningkat datang dari arah restoran lezat. Mungkinkah saudara muda dalam masalah? Junior brother Fei Hao ada di restoran lezat, dan ada pertarungan ki yang bentrok yang dipancarkan dari sana. Tidak banyak kebetulan di dunia ini, itu pasti kakak muda. Dalam waktu kurang dari sekejap, Hao Tian yakin akan hal itu.
Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tanda seru Hao Tian meraung pada kapten penjaga. Kapten penjaga sangat ketakutan hingga hatinya hampir pecah. Dia belum pernah melihat Marsekal sedemikian marah. Marshal, aku. Kapten penjaga mencoba menjelaskan, tetapi Hao Tian tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia berteriak keras ke arah langit, Iron Claw condor. Jauh di udara, teriakan tajam seekor elang terdengar mengikuti teriakan Hao Tian dan seekor burung condor abu-abu besar muncul, panjangnya sekitar 5 meter, sayapnya yang keabu-abuan tampak seperti terbuat dari besi yang memantulkan cahaya tajam di bawah sinar matahari. Cakarnya yang besar tampak seperti bisa merobek seekor gajah dengan mudah. Hao Tian melompat ke punggung Iron Claw condor, dan mereka menghilang ke arah restoran lezat. Di seluruh kerajaan Luotong, selain penguasa kerajaan, hanya Marsekal Hao Tian yang diizinkan terbang di kota kerajaan. Lutut kapten penjaga menyerah ketakutan dan meluncur ke tanah ketika dia melihat Marshal memanggil Iron Claw condor kelas 4 untuk bergegas menuju restoran lezat. Meskipun VIHOU telah memberinya lempengan emas dan memintanya mengirim seseorang ke istana untuk memberitahu Marsekal, dia tidak melakukannya. Pada saat itu dia berpikir bahwa karena tidak ada perang yang terjadi, tidak ada gunanya karena Marsekal akan segera kembali dari istana. Itu sebabnya dia tidak pergi dan tidak mengirim siapapun. Dia tidak menyangka kecelakaan akan terjadi. Dan dari kelihatannya, itu adalah masalah yang serius. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Junior Brother Marshal, apa yang akan terjadi padanya?